Karena memang gini, eranya berubah, zamannya berubah, gitu kan ya. Mungkin zaman-zaman seusia kita, umuran kita, every day, every time, setiap hari hidup kita ada di radio, ada di samping kuping kita, gitu kan ya. Entah itu kita lagi belajar, entah itu kita lagi mandi, entah itu jauh lagi lah pokoknya dari bantal. Sekarang enggak, bedanya beda jauh, gitu kan ya. Orang-orang anak-anak regenerasi sekarang milenial ini kan lo boleh cenderung apa-apa dengan mudah dari handphone. Ketika COVID melanda itu, bahkan kita sempat mengangkat berapa banyak gitu. Nah, masa transisi dari zaman COVID ke yang sekarang ini, di situ saya mulai gerak. Alhamdulillah gitu kan ya. Iklan banyak, gitu kan. Iklan dari kerjasama kontrak kita dengan pemerintahan banyak, dengan SKPD, bahkan dengan beberapa kementerian, dengan produk-produk lokal, produk-produk nasional banyak. Kembali podcast Seperti Indonesia bersama Tony di sini, dan masih kita bercerita tentang dunia radio dan yang pasti berkaitan dengan salah satu media yang memang cenderung sekarang ini ya boleh dibilang ditinggalkan. Bukan ditinggalkan, apa? Didiamkan. Tony, Om Tony di Banjarmasin sekarang ini di Media TV. Banjar TV. TV lokal. Bukan Banjar TV itu kan kita juga punya radio di hampir semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Media TV di Banjarmasin itu banyak TV lokal. TV lokalnya kita ada Banjar TV, ada Duta TV. Oh iya. Dan itu biasa ownernya orang kita, Jakarta. Orang lokal. Orang lokal juga. Orang lokal semua. Wih, keren. Berarti di sini kalau kita berbicara tentang program acara-acaranya itu bagaimana? Ya, Banjar TV itu dengan tagline-nya adalah TV-nya orang Banjar. TV-nya orang Banjar. Jadi Banjar TV adalah TV pertama kali lokal di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Program kita banyak, hampir 90% adalah siaran lokal. Siaran lokal. Ada siaran lagu-lagu Banjar, ada program keagamaan, gitu kan, religi dan sebagainya, gitu kan ya. Jadi kita juga tidak mengotak-ngotakan, gitu kan ya. Jadi kita sama. Hari Minggu itu kita ada siaran live dari gereja, ada dari Pura atau Wihara, Jumatan juga iya. Namanya dari masjid ke masjid programnya untuk Jumatan itu. Kemudian kebetulan besok tanggal 26 kita ada acara Persatuan Keluarga Besar Tionghoa di sana, Banjar ada. Kemudian kita juga ada program Bubuhan Banjar sedunia. Jadi ternyata masyarakat Banjar itu berada di hampir semua negara di seluruh dunia itu ada. Itu juga iya. Ada di program kita. Kemudian juga ada banyak lah program anak-anak juga ada. Program kuliner yang mengangkat UMKM juga ada. Dari program-program pemerintahan juga ada. Jadi semuanya lengkap. Iya, berarti lengkap di situ ya. Dan itu udah masuk TV digital gitu ya? Kita sudah sampai TV digital di channel 36. Jadi kita memakai MUX dari grup Trans, gitu ya. Di situ ada Trans TV, Trans 7, CNN, CNBC dan Banjar TV. Banjar TV. Wow, animo masyarakat, Mas. Ya. Memang awal-awal ketika kita ASO perpindahan dari siaran analog ke digital, waduh luar biasa. Saya sendiri juga pusing, gitu, jujur aja. Di satu sisi kita wajib harus ASO karena memang udah jadwal kita untuk melakukan itu. Waktu itu kita harusnya bertiga, Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan 1, Provinsi Bali, dan saya lupa Palembang kalau salah. Provinsi Sumatera Selatan ya. Nah, cuma waktu itu yang benar-benar siap udah 96% atau 97% versinya Kominfo adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan 1, dan akhirnya ditetapkanlah itu untuk ASO sejak bulan Maret kemarin. Kita switch off, dan awalnya memang susah, berat, tapi
mau nggak mau kan masyarakat butuh informasi. Iya. Dan mau nggak mau mereka harus mendapatkan STB, mencari STB di mana dan sebagainya gitu kan. Alhamdulillah gitu. Walaupun memang ada beberapa daerah kok Banjar TV hilang nggak bisa ditonton gitu kan. Karena kan harus pakai STB dan sebagainya. Betul. Itu yang kami alami. Tapi sekarang udah merata ya? Alhamdulillah udah merata. Udah merata. Luar biasa. Nah, ini berkaitan lagi. Berarti kan ada salah satu yang menjadi untuk masyarakat bisa mengetahui ya dari program-program itu sendiri, baik radio maupun TV. Kita sekarang mengarah kepada hal yang sifatnya yang barangkali dengan kemajuan teknologi, dengan ada gadget seperti ini. Itu bagaimana Mas? Pernah menganalisa yang tadi kita cerita tentang radio, kenapa kok pendengarnya orang tuh tidak tahu radio gitu loh? Karena memang gini, eranya berubah, zamannya berubah, gitu kan ya. Mungkin zaman-zaman seusia kita, umuran kita, every day, every time, setiap hari hidup kita ada di radio, ada di samping kuping kita, gitu kan ya. Entah itu kita lagi belajar, entah itu kita lagi mandi, entah nggak itu jauh lagi lah pokoknya dari bantal ya. Sekarang enggak, beda jauh, gitu kan ya. Orang-orang anak-anak regenerasi sekarang, milenial ini kan lo boleh cenderung apa-apa dengan mudah dari handphone, dari Android, dari sosial media, semua udah tahu dan sebagainya gitu kan. Nah dari situ mereka udah ditinggalkan. Walaupun mungkin di handphone mereka ada radio. Iya. Sebenarnya. Tapi kan dia lebih mudah mencari hal-hal yang benar bakal dia sendiri. Gitu. Yang terutama adalah untuk komunikasi di situ dengan teman, dengan pacar, kita nggak tahu juga kan seperti itu Mas. Nah. Baik, apa yang dilakukan oleh katakanlah Mas sendiri di sini ketika Mas nyebur nih di TV digital di Banjarmasin dengan kenyataan seperti itu? Ya. Strategi. Saya yakin dan optimis bahwa media TV dan radio nggak akan pernah ditinggalkan, gitu kan ya. Selama masih dibutuhkan, ini faktor kebutuhan setiap orang. Iya. Nah. Untuk TV lokal seperti Banjar TV yang tempat saat ini saya diami gitu kan ya, saya yakin dan optimis walaupun mungkin gitu kan ya orang berpendapat hidup dari mana sih, dari mana? Saya tunjukin itu, saya jujur aja nih, saya buka apa nih. Awal keterpurukan itu memang sempat dialami oleh TV-TV lokal dan media lokal, salah satunya Banjar TV ketika COVID melanda itu. Bahkan kita sempat mengangkat berapa banyak gitu. Nah, masa transisi dari zaman COVID ke yang sekarang ini, di situ saya mulai gerak. Alhamdulillah gitu kan ya. Iklan banyak, gitu kan. Iklan dari kerjasama kontrak kita dengan pemerintahan banyak, dengan SKPD, bahkan dengan beberapa kementerian, dengan produk-produk lokal, produk-produk nasional banyak gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang gitu kan. Ya, kalaupun contoh ini, 2 hari yang lalu sebelum saya berangkat ke sini, sempat diskusi sama pimpinan sama direktur saya. Apa perlu kita tambah jam siar lagi? Karena slot yang saat ini sudah ada, ini saya bukannya sombong, bukannya tak kabur enggak. Karena kebetulan saat ini yang ada di Banjar TV adalah program yang blocking hampir semuanya. Blocking semua. Hampir semuanya. Hampir semua. Nah, mungkin nanti saya share ke Om seperti apa sih blocking pola tayangnya itu. Itu semua di-block. Bahkan saat ini kekualan. Ini kalau ada yang blocking lagi, mau ditaruh di mana nih? Waktunya. Kalau kita mau ada siaran live dari jam segini sampai jam segini, ini mau gimana nih? Itu sempat terpikir saya. 2 hari sebelum saya berangkat ke sini. Ya udahlah kita tambah jam siaran yuk, gitu kan ya. Toh gini-gini, toh sekarang kita udah nggak pakai listrik lagi, gitu kan? Kan sudah digital, cuma mengirim data kita ke sana, gitu kan? Kos operasional kita yang listrik yang dulunya sekian juta berhilang kan, ibaratnya seperti itu. Ya, kalau orang sudah bilang kalau kita cuma siaran sampai jam 10, jam 12 malam, siaran lagi jam 6, sisanya 6 jam ini kan nyaah, gitu kan ya? Nyaah atau apa ya? Sia-sia, kebuang, lebih baik dimanfaatkan waktu itu. Toh kita nggak pakai listrik, nggak pakai pemancar lagi, cuma kirim sinyal ke MUX sana, ya udah, gitu. Dan itu yang kita manfaatkan saat ini. Sementara berapa jam Mas? Dari jam piro Mas? Jadi kita siaran dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam ini. Ya? Itu pun kita sebenarnya udah dengan nafas yang
berkeringat-keringat karena penuh gitu kan. Mas-masan tuh. Iya. Karena itu tadi kebentur dengan program yang banyak, ditambah lagi ini ada beberapa program blocking, mau nggak mau kita harus memekarkan jam siaran lagi. Gitu. Dan pastinya krunya juga banyak juga di situ, Mas. Apanya? Kru produksi. Ya, seperti itulah. Banyak ya. Alhamdulillah. Itu anak-anak remaja semua. Iya, Mas. Keren banget. Kebetulan gini, saat ini di tempat kami ada yang magang. Dan magang itu, ini saya baru nemuin di sini. Sampai 1 tahun tuh udah yang ngantri. Oh ya? Serius. Ini aja nih, nanti bulan Juli Agustus udah ada yang magang sampai 5 bulan ke depan. Udah ada. Oh, luar biasa. Gitu. Dan ternyata yang bikin saya heran adalah beberapa karyawan di situ adalah dulu yang bekas orang-orang magang. Di hire di situ dan mereka jadi expert gitu ya di bidang mereka. Ada yang di bagian MCR, ada yang mereka jadi produksi, ada yang jadi kameramen dan sebagainya. Dan hasilnya luar biasa gitu kan ya. Jadi ya alhamdulillah kita juga kita mensupport kegiatan seluruh kegiatan di ke Pemprov di Kota Banjarmasin. Jadi ya sampai ini kita bersinergi sama pemerintah daerah Pemprov gitu kan. Jadi semua kegiatan kita sampai sekarang alhamdulillah semua jalan. Emang sih kalau kita punya TV digital atau TV lokal di daerah itu makanan Pemprov tuh ya. Itu rezeki dari situ tuh Mas ya. Luar biasa karena sektor pembangunan kan banyak Mas ya kan. Jadi gini, di tempat kita itu hampir beberapa kabupaten itu melakukan kerjasama dengan kita untuk sarana penyebaran informasi. Betul. Kabupaten Banjar mereka kita pakai kita, pemerintah provinsi, DPRD kota, DPRD provinsi. Terus, waduh banyak ya. Ini mohon maaf nih. Itu bukannya. Kalau saya bikin TV di sana bisa nggak kira-kira ya? Tapi ya kan dulu saya punya pengalaman itu jadi buat saya udah nggak aneh. Cuma memang terkadang ya suka mendadak-dadak itu yang paling saya gitu ya. Mas, oke. Sekarang ini kita sudah mengetahui apa yang menjadi bukan persaingan sebenarnya dengan kemajuan teknologi. Di sinilah kita ditantang untuk berinovasi, berinovatif, ya kan? Betul. Seperti itu. Nah, ini di luar daripada sebuah kemajuan yang terjadi pada sekarang ini. Ini kan ada sesuatu hal yang barangkali Bretas setiap wilayah pasti ada sesuatu yang Bretas bisa bayangkan di sini keunikan sebuah wilayah, kemudian ada hal-hal yang sifatnya yang membuat kita yang kadang-kadang berpikir wah gila lu, gue kayak seperti ini nih, kaget kan gitu ya Pak ya. Om punya pengalaman pasti ini. Ada hal yang Om ketika katakanlah sudah menempati sebuah wilayah yang Om baru lihat atau dulu pernah ke sana terus ke sana lagi kan gitu ya. Dari masyarakat itu sendiri hubungan pergaulan dengan kita pendatang itu gimana? Ya, gini, alhamdulillah. Sebenarnya saya kan pernah tinggal di Banjarmasin tahun 2014-2015 ketika saya masih di iRadio Banjarmasin gitu. Tahun 2017 saya pulang ke gambar gak itu? Itu suasananya bagaimana dulu? Ketika pertama kali ke situ kaget saya. Kaget dan saya sempat udah nggak kuat pengen pulang ke Bogor awalnya gitu kan, tapi buat saya itu tantangan. Waktu itu tantangan, akhirnya saya hadapi semuanya dan alhamdulillah semuanya itu dan membuahkan hasil yang memang luar biasa buat saya pribadi waktu itu. Nah dari situ saya merasa pertemanan saya semakin banyak. Nah, ketika di tahun 2022 kemarin, saya ketika saya diminta untuk balik lagi ke Banjarmasin untuk membantu di Banjar TV, sudah bukan yang aneh lagi buat saya. Walaupun ada beberapa yang memang buat saya ada hal yang baru. Nah, itu dia. Kalau dari pertemanan dan sebagainya sih, karena dulu teman-teman saya lama udah pada kenal, cuma ada beberapa yang sifatnya baru buat saya. Sifatnya baru apa nih ya? Wah banyak. banyak. Jadi faktor-faktor hal yang di luar itu. Berarti saya pengen tahu sebenarnya nih. Kita kadang-kadang ketika kita ingin beradaptasi di sebuah tempat, kita suka lupa
lupa dan membawa diri, entah kita punya kesalahan atau bagaimana, ya kan, yang terjadi akhirnya menimpa diri kita nih. Seperti yang barangkali Om Tony bisa ceritakan. Ini adalah sebuah kejadian yang di luar dari jangkauan. Di sana apakah faktor orang jahil atau bagaimana, Om? Enggak sih, saya juga enggak bermaksud seperti itu, enggak. Bahwa mungkin ya ada faktor X, mungkin kelalaian saya atau apa, saya juga nggak tahu. Gitu. Cuma saya pernah mengalami hal yang itu. Nah itu dia, ceritain tuh. Wah, itu gimana, Om, ceritanya? Jadi bulan apa ya, saya November atau apa waktu itu, saya pas pada maghrib itu kejadiannya, saya mau cari makan, kebetulan motor saya mogok, saya harus nuntun dari lampu merah sampai kantor, itu cukup lumayan jauh lah gitu kan ya. Berapa kilo? 1,5 sampai 2 kilo gitu. Nah kebetulan di situ kok saya pakai sarung. Sarung saya basah. Kebetulan kan di lingkungan tempat Banjar TV itu kan ada beberapa media TV. Iya. Terus saya tanya, ini kenapa ya basah? Saya lihat, loh, kok darah sarung saya gitu kan? Saya darah dan sebagainya. Pas saya pegang, loh, kok yang nancep di pantat saya apa ini? Nggak taunya sudah ada kayu yang nancep di pantat saya gitu. Sampai akhirnya dioperasi di salah satu rumah sakit di sana. Yang bikin saya bingung adalah kenapa sarung dan celana dalam saya nggak bolong gitu. Itu, tapi ya alam lah. Iya, alam. Tapi itu Mas, berarti di sana masih ada seperti itu ya? Ya kurang tahu juga saya. Sangat kental banget ya? Ya. Terlepas dari itu semua sih, sampai saat ini so far so good gitu saya sih. Nggak ada itu. Mungkin ya apakah karena memang saya kemarin ngaki apa gitu, saya nggak tahu, saya juga nggak tahu lah. Pokoknya yang saya pernah ngalamin gitu. Kagak keluar rumah maghrib masalahnya ya? Iya, keluar maghrib. Oke Om Tony, ini seru dan beretas kegambar lah ya apa yang menjadi sesuatu obrolan kita hari ini. Bagaimana sepak terjang Om Tony sampai sekarang masih semangat untuk ya berdedikasi kepada apa karir, ya kan, tidak pernah kendor, ya kan. Keren banget ya. Dan tentu kita doakan semoga Om Tony sehat walafiat ya. Amin. Dan sukses selalu. Amin. Sayang sekali nih Om Tony, ini karena keterbatasan waktu. Ditambah deh jam siarnya. Asik ya, ditambah. Ada yang ingin disampaikan untuk Bright Indonesia? Ya, yang pasti saya berharap bahwa jangan tinggalkan media radio dan televisi. Karena nonton TV itu asik, dengerin radio itu asik dan keren. Oke, itu dia, nonton TV asik dan dengerin radio itu mantap. Ya, Bratters, terima kasih ya sudah mengikuti podcast Bright Indonesia bersama tamu istimewa kita hari ini, Om Tony. Dan kita akan jumpa kembali di lain waktu. Saya Sam Sumantri bersama saya Anthony. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.